Banyaknya sampah sayuran di Pasar Jombang, Tangerang Selatan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan dan perlu ditangani secepatnya. Masyarakat di Pasar Jombang, Tangerang Selatan memaknai sampah makanan atau food loss dengan penilaian mereka masing-masing, sehingga adanya ambiguitas yang terjadi terhadap food loss yang terjadi di sekitar Pasar Jombang tentunya akan mengundang kerancuan dari setiap masyarakat. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya edukasi atau sosialisasi yang diberikan oleh pihak-pihak terkait kepada masyarakat, sehingga masyarakat sekitar kurang mengetahui seberapa besar food loss yang terjadi di Pasar Jombang dan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan setempat atau kehidupan masyarakat. Peristiwa food loss yang terjadi di Pasar Jombang, Tangerang Selatan ini ternyata masih belum banyak diperhatikan oleh masyarakat atau pengelola setempat. Maka dari itu, nantinya kita akan berbicara tentang ambiguitas masyarakat terhadap peristiwa food loss di Pasar Jombang, Tangerang Selatan. Sayuran ya, kalau sayuran ya itu dibuang nggak ada, maksudnya kan pasti dibersihin, terus dipisahin kan antara yang bagus sama yang jelek, yang kita buang gitu. Kalau nggak habis sekarang besok dijual lagi gitu. Kayak tomat sekarang contohnya ya, sekarang kita nggak habis besok dijual lagi. Nah kita pilih, pasti kan ada yang nggak bagus, yang bagus kita pakai, yang ini dibuang. Kalau kayak tomat gitu paling 1-2 gitu kan wajar. Ya sayuran ya paling sedikit kayak caisim gitu kan. Ya sehari kuatnya 10 kilo ya 10 kilo, ya paling ntar sisa 1 kilo gitu. Kalau tugas kebersihan sampah kan setiap hari kita kan buang. Dari buang kan kita ada tempatnya di depan itu. Nah setiap hari diangkut pakai truk dari dinas kebersihan. Permasalahan sampah terbesar kami adalah sampah plastik, karena walaupun ada perda dari Pemkot Tangsel harus membawa kantong sendiri, tapi konsumen kami dan kami belum sadar atas kelangkaan tersebut. Jadi sampah yang paling banyak adalah sampah plastik. Nggak cuma paling termasuknya sampah plastik aja, sama sampah rumah tangga seperti sisa dari pembalut ataupun pempes itu, karena sampah di sini sampah titipan semua. Karena sampahnya ini bukan sampah pasta doang, dari lingkungan warga ataupun dari restoran berbuang sini semua. Kayak food loss ini, sini nggak ada yang bawa food loss, karena sisa-sisa itu dipungut sama peternak. Sini ada yang mungut kayak sisa-sisa sayur atau sampah dari sisa ikan atau dari kelapa, itu didaur ulang lagi jadi pakanan ternak. Jadi paling lagi sampah plastik.
untuk food loss sendiri itu sangat disayangkan ya, karena food loss itu sangat mubazir. Tentunya untuk ini perlu ada namanya penyuluhan atau sosialisasi dari pihak terkait kepada para pedagang, karena food loss ini sangat disayangkan tentunya. Mungkin untuk upaya untuk meminimalisir food loss ini dapat dibuatkan sistem yang baik oleh pihak instansi terkait ya, untuk gimana sih manajemen yang baik pada para pedagang, terus pada supplier bahan pangan agar tidak terjadi food loss terus-terusan. Tentunya jika tidak ada sosialisasi dari pihak terkait pada pedagang atau supplier bahan pangan, tentunya akan tetap terjadi dan sangat disayangkan ini dampaknya ya gitu. Terus untuk kerancuan ini tentu saja bakal rancu pedagang, karena banyak bahan pangan yang terbuang, misalkan kayak komoditas yang cepat busuk atau sayur-sayuran seperti itu. Di Indonesia sendiri, menurut data yang tadi disebutkan, menunjukkan bahwa tingkat food loss di Indonesia masih cukup tinggi. Nah, oleh karena itu, upaya untuk memahami dan mengurangi food loss perlu diperkuat melalui pendekatan yang melibatkan semua pemangku kepemimpinannya seperti distributor, produsen, konsumen, bahkan sampai pengecernya pun juga butuh support dari mereka. Menurut datanya di Indonesia sendiri itu, dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian pada tahun 2018, tingkat kerugian pangan atau food loss itu di Indonesia mencapai sekitar 23 juta ton per tahunnya, dan hal tersebut dinilai cukup tinggi. Sehari-hari itu bisa digunakan dengan bisa dimulai dengan perencanaan menu atau daftar belanja. Selain itu juga penyimpanan yang tepat. Selain itu juga harus memahami porsi yang sesuai apa yang kita butuhkan gitu, sehingga tidak ada yang kurang atau lebih. Biasanya food loss terjadi itu banyak karena sampah rumah tangga ataupun di lingkungan pasar. Food loss memiliki dampak negatif pada kesejahteraan sosial dengan meningkatkan kelaparan, malnutrisi, dan masalah kesehatan masyarakat. Nah, selain itu, food loss juga memperburuk ketimpangan pangan dengan menghambat akses pangan bagi mereka yang berada dalam situasi ekonomi yang rentan. Memperdalam kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat juga, dan mengurangi food loss itu menjadi krusial banget nih untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi ketimpangan pangan dalam masyarakat.